Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil wuda wal wafa. Puji syukur kepada Allah, salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita sering mendengar dari para mubaligh dari awal Ramadan menyampaikan tentang keutamaan ataupun tentang kelebihan, tentang hikmah, kemudian tentang golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah dan lain sebagainya. Namun pada malam ini kita akan menyampaikan perihal yang berbeda, bukan berkaitan dengan hikmah. Namun di balik semangat kita mengejar hikmah dan kelebihan, ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu tentang golongan orang-orang yang tertolak di dalam Lailatul Qadar. Kalau orang yang diterima, namun ada kalanya malam Qadar itu dibagikan kepada beberapa golongan itu tertolak. Meskipun mereka itu menangis darah, meskipun mereka selalu meminta ampun kepada Allah, namun bila mana 4 hal ini tetap dilakukan, maka semasa hidupnya dia tidak hanya tertolak pada malam Lailatul Qadar, namun juga tertolak pada saat 2 hari raya Aidil Fitri dan Adha, dan juga tertolak doanya itu di seluruh segmen waktu tanpa terkecuali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama yang tertolak adalah golongan orang-orang yang senantiasa masih mengekali dirinya itu dengan khamar. Orang-orang yang masih senang hidupnya itu dengan hal yang memabukkan. Baik dia mengkonsumsi sesuatu yang dilarang oleh agama maupun negara, maupun sesuatu yang tidak disebutkan secara qan'iyah dalam agama. Contoh, dalam agama tidak menyebutkan dalam Al-Quran itu dalil tentang sabu-sabu, tidak ada. Dalil tentang limcap kambing itu tidak ada. Namun hari ini, percaya atau tidak, generasi kita hari ini diracuni, terutama golongan-golongan yang sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah pertama itu diracuni oleh limcap kambing. Bahasa orangnya lim kameng. Jadi ane mit jino kabeh mumang ngan lim kameng. Hari ini terjadi ugal-ugalan, terjadi begal membegal, terjadi adanya kelompok-kelompok premanisme. Dasarnya apa? Karena mereka mengkonsumsi sesuatu yang haram. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian golongan yang kedua yang tertolak. Yang tertolak, dia tidak akan pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar, adalah golongan mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Hari ini banyak dari kita mencari keberkahan melalui orang lain. Terlepas kita tidak merendahkan para ulama, hari ini banyak kita mencari keberkahan dengan para ulama. Kita mengatur schedule kapan kita akan ziarah kepada ulama karismatik Pulan, Abu Pulan, Abi Pulan, Abia Pulan, Walid Pulan, dan Abati Pulan.
Jauh-jauh kita mempersiapkan diri, mulai daripada transportasi, mulai daripada ongkos dan lain sebagainya, harus sampai dengan ketujuan mencari keberkahan. Namun hari ini yang terlupakan oleh kita, ada sosok seseorang di dalam rumah kita yang doanya itu setiap saat didengarkan oleh Allah tanpa ada hijab. Bahkan disebutkan bahwasanya seandainya kita menziarahi 1000 para wali sekalipun, memintai keberkahan, memintai doa kepada para wali, seandainya masih ada ibu kita di rumah, seandainya masih ada ayah kita di rumah, masih ada kedua orang tua kita, kita lupakan sosok yang setiap saat diberikan kemuliaan oleh Allah, yang di dalam rumah itu kita tak perlu keluar mencari surga, ada surga di dalam rumah, tapi kita abaikan. Berapa banyak hari ini kegagalan seorang anak itu disebabkan dengan dia durhaka dengan kedua orang tuanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Apalah artinya materi yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang hari ini, mohon maaf, kita terlalu sibuk, menyenangkan hati orang lain. Hari ini kita diberikan kelebihan material oleh Allah. Setiap sorenya kita membeli bukaan puasa. Mungkin kita menyempatkan membeli sesuatu yang lebih, kita bagi-bagikan, baik itu di persimpangan, kita bagikan di masjid, kita bagikan di tempat-tempat yang lain. Kita bantu orang. Kita mengingat satu hadis, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita aplikasikan itu. Namun kita lupa ada ibu kita yang rentan sudah tua, kita lupa ada ibu kita yang sedang sakit. Kita lebih mengutamakan memberikan kepada orang lain dibandingkan dengan memberikan ibu kita yang sedang berada di rumahnya. Berapa banyak jumlah yang sudah kita berikan kepada orang lain dan berapa banyak jumlah yang sudah kita berikan kepada ibu kita? Berapa banyak yang sudah kita berikan kepada keluarga-keluarga kita? Karena urutan dalam Al-Quran itu setelah orang tua wa ita'idil qurba, baru setelah itu wal yatama wal masakin. Cobalah kita memulai membuka pikiran kita. Hadirin sidang jamaah terhormat, yang terakhir, golongan orang-orang yang tertolak doanya, tertolak taubatnya, dan dia tidak akan pernah mendapatkan gelar tattaqun adalah golongan orang-orang la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga seseorang, tidak akan masuk surga kelompok itu. Siapa dia? Qati'ur rahim, orang yang senantiasa memutuskan tali silaturahmi. Sehebat apapun kita, semulia apapun kita, kalau seandainya kita saling bermusuhan, kita saling memutuskan tali silaturahmi, di dalam kitab Sirajut Talibin jilid yang kedua sudah pernah diriwayatkan tentang kisah seorang murid Fudail bin Iyad yang dia orangnya cerdas, yang dia orangnya alim, yang dia orangnya abid. Dari seluruh murid Fudail bin Iyad, beliau memiliki hanya satu murid yang paling cerdas di antara mereka-mereka yang lain. Namun pada akhir hayat murid ini, di dalam riwayat itu dijelaskan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa penyebabnya? Salah satu daripada murid Fudail bin Iyad ini adalah senantiasa dia memperlakukan untuk memutuskan tali silaturahmi. Karena di dalam riwayat juga dijelaskan, orang yang memutuskan silaturahmi ini jangankan masuk ke dalam surga, surga yang jaraknya 500 tahun perjalanan sudah kecium bau surga, mereka tidak akan pernah mendapatkan baunya surga. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya tatkala ditalkinkan oleh Fudail bin Iyad kepada muridnya, la ilaha illallah, apa kata muridnya? Ana bari'tu minhu, saya berlepas diri daripada itu kalimat. Saya berlepas diri daripada kalimat tauhid. Saya berlepas diri daripada kalimat la ilaha illallah. Mati muridnya, su'ul khatimah. Nauzubillah summa nauzubillah.
Salah satu yang menyebabkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, tidak akan mendapatkan kemenangan di dunia, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah, adalah senantiasa kita itu merenggangkan yang namanya silaturahmi. Tidak lagi kita mau berbaur dengan masyarakat kita, tidak lagi mau peduli dengan tetangga kita, tidak lagi mau peduli dengan rakyatnya kita, tidak lagi mau peduli dengan kerabatnya kita. Ingat ancaman Rasulullah, ingat ancaman Allah. Azab jahannam wa bi'sal masir. Mereka adalah golongan yang layak masuk dalam nerakanya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama seperti yang diumumkan oleh MC tadi, kita ada etika Masjid Jami, ada Masjid Menggudung, ada Masjid Hagus Selatan, ada Al Mabrur, ada Masjid Panggoy, ada Masjid Islamik, ada di tempat-tempat yang lain, hampir setiap masjid ada etika. Seandainya kita punya keinginan untuk menang dalam tahun ini, jangan hanya berpikir tentang kelebihan dan hikmah semata, namun berpikirlah terhadap sesuatu yang mampu membawa kita mencapai kemenangan. Kalau ada sesuatu yang mampu menghambat, ada sesuatu yang mampu mengganjal, ada sesuatu yang mampu menghijab, maka selesaikan dulu hijab itu. Apakah itu perkara dengan kerabat, apakah itu perkara dengan sahabat, apakah itu dengan perkara hutang, selesaikan itu semua, maka niscaya kau keluar daripada Ramadan akan mendapatkan gelar tatakun. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.